Halo guys, welcome back to Swiba Punya Podcast. Benar ya, ini out of the box ya Besti. Udah balik lagi ke diri sendiri, kita nanggepin omongan. Halo guys, welcome back to Swiba Punya Podcast. Nah, ketemu lagi nih sama kita di episode kedua podcast Swiba kali ini. Dan kali ini bareng aku sama Indra. Dan hari ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik nih. Yaitu topik yang akan kita bahas hari ini adalah Know Yourself Better. Dan tentunya hari ini aku gak sendirian. Kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial hari ini, yaitu Kak Amin Wikayah MPSI. Kak Amin ini adalah merupakan alumni SMA Negeri 1 Sedayu tahun 2013. Dan kemudian setelah itu beliau melanjutkan studi S1-nya di Universitas Mercubuana Yogyakarta di jurusan psikologi pada tahun 2017 dan kemudian mendapatkan gelar magister psikologinya di tahun 2021 di universitas yang sama. Oke, terima kasih Kak Indra. Gimana nih kabarnya Kak Amin? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Untuk hari akhir-akhir ini saya kesibukannya ya di biro psikologi, setelah itu juga ada mengurus bisnis. Oke guys, tanpa nunggu lama lagi, let's do the sweet talks. Oke Kak Amin, yang pertama nih, aku pengen tanya, kenapa dulu Kak Amin memilih untuk kuliah di jurusan psikologi? Oke, kenapa saya memilih jurusan psikologi ya? Jadi dalam diri saya juga sekarang itu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dan itu belum terselesaikan dengan baik, seperti banyak nih masalah-masalah psikologi yang ada di masyarakat tapi masyarakat masih enggan untuk pergi ke psikolog karena ada stigma-stigma negatif. Nah itu kan harus dibenahi karena memang bahwa permasalahan-permasalahan yang pergi ke psikolog itu nggak selalu berat. Akhirnya saya pengen untuk mulai terjun di bidang psikologi karena ya ingin berkontribusi untuk masyarakat. Oke, jadi emang udah keinginan dari diri sendiri ya Kak buat masuk ke psikologi. Ya. Dan alhamdulillah sekarang udah menyelesaikan studi S2-nya ya, juga. Alhamdulillah tahun lalu sudah selesai untuk kuliah di Universitas Mercubuana, magister psikologi profesi. Terus kalau di psikologi sendiri itu sebenarnya belajarnya apa aja sih Kak? Soalnya kan masih bisa dibilang masih awam di antara kita gitu. Oke, di psikologi ini kan kita ada banyak nih, ada psikologi industri, ada psikologi klinis, terus habis itu ada psikologi pendidikan. Nah di psikologi yang pertama di bidang industri organisasi biasanya di HRD, terus habis itu tes untuk seleksi masuk karyawan, terus untuk asesmen di bidang jasa ataupun bidang di perusahaan itu. Nah terus di klinis biasanya yang ada di puskesmas, habis itu ada di rumah sakit. Nah yang pendidikan biasanya asesmen di sekolah, terus ada tes intelijensi, tes minat. Nah biasanya ketika SMA nih, udah SMA, ketika mau lanjut ke kuliah itu kita ada asesmen dulu, kira-kira dengan kemampuannya dan minatnya ini kita juruskan ke jurusan apa. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu penentu biar adik-adik ini nggak bingung ketika akan masuk jurusan mana, takut ketika jurusannya kok nggak aku banget, terus aku kok salah jurusan pas di tengah-tengah udah kuliah. Nah makanya ketika mau terjun itu biasanya kita ada tes dulu. Nah itu untuk yang psikologi biasanya seperti itu. Juga ini juga membantu teman-teman gitu buat menentukan jenjang karir ke depannya. Iya gitu, betul, untuk penentuan jenjang karir bisa. Terus nih Kak, kalau ngomongin soal remaja nih Kak, kan masih banyak ya. Tentunya masalah yang dihadapi oleh para remaja ini ya masih banyak dan variatif gitu. Kemudian kalau yang Kak Amin bilang tadi masih stigma negatif masyarakat juga benar mungkin Kak, masih banyak yang menganggap kalau kita udah datang ke psikolog itu justru malah dianggap ya berarti lo udah stres nih kayak gitu kan. Itu menurut Kak Amin sendiri gimana? Oke, jadi stigma yang ada di masyarakat ini yang harusnya kita benahi, bahwa kita itu ketika
mendapatkan perasaan yang tidak enak. Kan perasaan ada banyak nih, ada emosi sedih, ada emosi yang senang gitu. Perasaan tuh ada banyak. Ketika kita mendapatkan perasaan sedih, terus habis itu kita galau nih berkepanjangan gitu, ada baiknya kita konsultasi ke teman terdekat dulu. Setelah itu ketika memang dirasa ingin mendapatkan konsultasi ke yang ahlinya gitu, sekarang pergi ke puskesmas, ada layanan psikologi dan pakai BPJS gratis. Jadi udah nggak ada stigma bahwa ke psikolog tuh mahal nih, cuma cerita doang 1 jam 200.000, enggak. Gitu. Jadi di zaman sekarang juga udah semakin mudah nih buat kita nemuin psikologi biar Iya, betul. kita bisa nyelesain masalah kita. Iya. Terus juga ngomongin remaja nih Kak, kalau menurut ilmu sebenarnya yang diklasifikasi sebagai remaja itu usia berapa aja sih Kak? Remaja itu ada remaja awal, remaja, dan remaja akhir. Jadi kita start dari SMP itu sampai nanti di usia 17 tahun, 18 tahun itu masih remaja. Nah setelah itu masuk ke remaja akhir. Nah remaja akhir itu di usia 18 tahunan sampai 20 tahunan. Tuh, 22, 21. Oke, berarti teman-teman di SMA juga sudah masuk ke fase remaja berarti Kak? Iya, betul. Kalau ngomongin remaja nih Kak, yang kalau kata orang-orang nih fase labil-labilnya masih banyak suka berubah-ubah, entah keputusannya atau apapun itu, dan juga masih sangat susah buat ngontrol emosi sendiri gitu kan. Terus juga bisa kita juga jadi mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin, atau kata orang-orang zaman sekarang yang overthinking ya. Itu jadi masalah yang dihadapin remaja saat ini kan. Terus menurut Kak Amin sendiri gimana sih biar kita tuh nggak gampang overthinking gitu? Karena kan juga itu membuat kita jadi membebani diri kita sendiri gitu kan. Betul. Terus juga kita jadi nggak fokus sama diri kita sendiri. Jadi overthinking itu apa sih? Overthinking itu adalah rasa khawatir, rasa cemas yang berlebihan. Sebenarnya rasa cemas dan khawatir itu adalah normal. Normal untuk semua orang itu tuh pasti merasakan, hanya itu berlebihan atau tidak, dan itu menimbulkan efek negatif atau efek yang biasa-biasa aja. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kenali overthinking atau cemasnya itu karena apa. Dikenali, oh aku cemas karena memikirkan hal apa. Nah, setelah itu mulai untuk bercerita ke temannya atau ke orang yang dipercaya. Nah, karena memikirkan hal ini menimbulkan efek cemas, khawatir. Nah setelah bercerita mungkin akan dapat saran, masukan dari orang lain. Nah mungkin itu bisa menambah referensi kita dalam memikirkan memikirkan masalah tersebut dengan sudut pandang yang luas. Ketika sudah bercerita, kita bisa menentukan kita harus merespon apa nih dengan kekhawatiran kita ini. Dan yang pasti jangan lupa untuk memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Misalnya gimana? Misalnya dengan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Dan Mas Indra misalnya ya, Indra terima kasih hari ini kamu sudah cukup baik menjalani hari ini. Setiap mau tidur dibiasain seperti itu. Jadi memberikan afirmasi positif dan memberikan bahwa ke diri kita bahwa oke, nggak apa-apa, aku akan baik-baik aja. Nah jadi harus itu. Dan yang terakhir, jangan mengeluh, karena rasa khawatir itu hal yang wajar. Jadi nggak usah mengeluh ketika memang ini sudah dirasa membebani banget nih. Ceritakan ke orang, teman ataupun saudara, keluarga, biar dapat bantuan, masukan, dan saran gitu. Oke, berarti ada banyak cara ya sebenarnya buat kita mengatasi overthinking itu. Juga balik lagi ke diri sendiri ya Kak ya. Betul. Pastinya biar kita bisa mengontrol diri kita sendiri biar nggak overthinking gitu, karena juga kita kan hidup juga masih banyak yang perlu dipikirin yang lebih penting pastinya Kak. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita udah overthinking itu pasti lainnya nggak fokus. Nah, gimana caranya meminimalisir overthinking itu ya dengan cara-cara yang tadi. Ketika kita udah stabil, pasti kita bisa fokus mengerjakan yang lain. Karena ya namanya sekolah kan bebannya juga banyak ya. Pelajar itu tugas utamanya adalah belajar. Jadi kalau udah overthinking, pikirannya nggak fokus, ya belajarnya juga jadi nggak fokus.
Terus juga ngomongin masalah remaja yang lain nih kak, masalah manajemen waktu itu mungkin yang masih jadi trust issue buat para remaja apalagi di usia sekolah seperti saat ini ya kak ya. Terus gimana sih kak biar kita tuh bisa membagi waktu juga memanajemen waktu kita dengan baik supaya bisa terarah dan juga tertata gitu. Kalau untuk masalah manajemen waktu itu tuh tergantung sama diri kita sendiri. Kita mau melakukan aktivitas apa, itu kan kita harus ngeplan. Kalau saya biasanya ngeplan dalam seminggu itu aktivitasnya udah harus jelas. Hari Senin saya harus kemana, melakukan apa, terus jam berapa saya harus menyiapkan materi. Nah seperti hari ini nih saya akan ngisi di sini, saya harus menyiapkan materi atau menyiapkan presentasi atau apa itu dari sebelumnya, dari malamnya. Terus setelah itu jangan lupa untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya kita jadwalnya penuh tapi hangout semua sama teman-teman gitu kan, bisa diminimalisir mungkin dengan mencoba pengalaman-pengalaman yang baru, terus habis itu mencoba skill yang baru, les yang baru. Nah seperti itu. Oke, berarti ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman biar bisa membagi waktu dengan baik ya kak. Kalau kakak dulu sendiri sebenarnya kalau waktu kuliah nih kak, pasti kan kesibukannya juga banyak. Gimana cara kakak biar bisa membagi waktu antara kuliah, keluarga ataupun dengan teman-temannya kak? Oke. Semua harus menurut saya itu adalah suatu hal yang ya biasa kita temui ya, masalah kok padat jadwalnya gitu. Saya biasanya membaginya itu tergantung fleksibel mas. Jadi kalau misalnya mana yang lebih prioritas untuk saya, ketika saya memang harus kuliah ya saya prioritaskan kuliah. Nah setelah selesai nih jam kuliah gitu, setelah selesai jam kuliah saya ada jadwal, saya ikut organisasi ya saya harus fokus di organisasi juga, tapi setelah selesai jam kuliah. Jadi ketika kuliah fokusnya di kuliah, nanti setelah itu kalau misalnya ada rapat organisasi ya udah ikut rapat organisasi, malam bisa kumpul sama keluarga. Ketika memang kalian untuk waktu ini terhambat ya kurangi salah satu aktivitas yang itu memang dirasa bukan prioritas. Berarti balik lagi ke planning ya kak ya, emang perlu banget buat kita biar bisa memanajemen waktu ya kak. Terus nih kak, kembali lagi ke know yourself better, kita juga harus bisa ngenalin diri kita sendiri. Nah sebenarnya cara apa yang bisa dilakukan oleh para remaja atau para pelajar biar kita tuh bisa mengenali potensi diri kita? Karena juga yang saya temuin sendiri di diri saya juga masih bingung sebenarnya aku nih bisanya apa gitu, masih suka salah potensi atau masih belum menemukan sebenarnya jati diri saya itu gimana gitu. Oke. Kalau untuk menemukan potensi diri yang pasti harus banyak melakukan aktivitas-aktivitas, pengalaman-pengalaman, hal-hal baru. Jadi kalian bisa cari tahu nyamannya di mana. Itu yang pertama yang pasti harus dicari, harus digali dalam diri kalian. Nah, gimana bisa nggali kalau kalian hanya fokus di sini, nggak ikut banyak kegiatan ataupun nggak ikut misalnya skill, nggak ikut banyak berlatih banyak skill. Jadi kalian nggak akan tahu gimana nyamannya itu di mana, potensinya itu di mana. Potensi itu digali karena itu terjun langsung di situ gitu. Misalnya potensinya di nyanyi tapi nggak pernah latihan nyanyi, nah itu kan nggak bisa menggali menemukan potensinya di situ. Nah itu jadi yang pertama cari potensinya apa. Setelah dicari, dirasa nyaman, oh ternyata aku kok nyaman ya di sini, aku kok nyaman ya melakukan aktivitas ini. Nah setelah itu baru ditekuni. Nah setelah selesai tahu nih, ditekuni, baru habis itu oh ternyata oke, potensi saya di sini, silahkan langsung dikembangkan gitu. Oke, berarti kita harus berani explore hal baru ya kak ya? Harus berani keluar dari zona nyaman. Kenapa sih itu yang jadi masalah juga, masih kayak udah nyaman di sini ya udah di sini nggak mau berkembang lagi ya? Iya betul. Ketika keluar dari zona nyaman tuh pasti banyak sekali cobaannya. Misalnya banyak orang lain yang ngomong merendahkan ataupun membuat down, itu tuh biasa. Karena memang ketika kita akan mencoba hal baru,
pasti selalu ada yang sengaja atau nggak disengaja itu menyakiti kita. Tergantung, balik lagi ke plan awal bahwa kita memilih jalan ini untuk apa gitu. Ya, berarti kita juga nggak boleh terlalu mikirin orang lain supaya kita bisa terus berkembang ya kan? Ya betul, kalau misalnya itu menjatuhkan kalian, membuat kalian down, udah nggak usah dipikirin. Kalau misalnya itu bisa, dengan omongan orang itu tuh bisa membangkitkan kalian untuk berarti aku harus membuktikan nih gitu. Nah itu juga itu sebenarnya bagus. Jadi respon terhadap suatu hal itu ada yang positif, ada yang negatif. Ketika mendapatkan respon, ketika kalian merespon sesuatu hal dengan negatif gitu, nah itu ya bisa membuat down. Ketika merespon sesuatu hal itu menjadikan positif, itu berarti kalian bagus nih, bisa buat acuan gitu. Oke nih Kak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Sebenarnya ada ribuan pertanyaan yang masuk, tapi kita nggak bisa tanyain semuanya ke Amin. Ada 2 pertanyaan yang bakal kita tanya ini Kak. Yang pertama nih, ngomongin soal down atau keterpurukan gitu. Sebenarnya gimana sih caranya kita tahu kalau kita tuh lagi mentally unstable? Karena kan kadang kita sendiri nggak bisa bedain mana yang galau biasa atau yang galau banget atau sampai galau banget ya, yang serius banget gitu Kak. Terus juga menjurus ke mental illness atau yang mungkin berpengaruh banget nih, yang bakal berpengaruh ke kehidupan kita. Juga gimana sih cara kita tahu itu kita sedang mengalami itu, juga cara mengatasinya itu gimana Kak? Oke, yang pertama saran dari saya yaitu ketika memang galaunya atau sedihnya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, itu bisa dikonsultasikan kepada ahlinya. Tapi ingat, jangan buka-buka Google lalu mendiagnosa diri sendiri gitu, bahwa wah aku sedih nih berarti aku depresi nih gitu. Nah itu jangan, justru itulah yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, dan jadi pikiran kita amburadul karena kita mendiagnosis diri kita sendiri. Yang bisa mendiagnosis itu adalah ahlinya melalui banyak tahapan tes juga gitu. Jadi ketika memang galau itu masih bisa diatasi sendiri, itu monggo silahkan untuk gunakan skillnya, gunakan dirinya untuk memahami perasaan diri sendiri, lalu melibatkan orang sekitar yang dipercaya, keluarga atau teman dekat. Nah kalau memang dirasa itu masih mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa dikonsultasikan ke ahlinya. Artinya juga kita butuh bimbingan ya dari yang ahlinya, supaya kita juga bener sih Kak, baru rame banget ya kalau self diagnosis cuma dari Google atau dari siapa gitu. Iya, itu jangan ya, kalau mendiagnosis diri sendiri itu justru berbahaya gitu. Jadi justru yang harus kita lakukan adalah memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri, seperti yang tadi udah saya jelaskan. Bisa jadi bumerang buat kita sendiri ya Kak. Betul. Oke Kak, terus nih last question nih ya guys. Seberapa penting sih Kak kita itu punya future planning buat diri kita, buat masa depan kita Kak? Oke, kalau untuk planning itu sangat penting banget ya. Bahkan planning untuk besok pagi aja kita harus udah siapkan dari sekarang. Kalau saran saya, ketika kalian ngeplan itu harusnya dituliskan. Planning untuk 1 tahun itu apa aja, dan planning untuk 5 tahun. Misalnya 1 tahun nih, masnya sekarang kelas 3 kan? Kelas 3. Nah, berarti tahun depan itu planning mau kuliah di mana, jurusan apa, terus ikut organisasi apa atau ikut les apa. Nah, itu tuh sudah terplanning. Misalnya 1 tahun ke depan itu akan melakukan apa aja dan capaiannya apa aja di planningnya. Oh, tahun depan aku pengen nih bisa beli HP sendiri atau apa gitu. Itu harus udah terplanning. Terus ada bikin planning yang jangka panjang. Nah itu tadi jangka pendek ya. Jangka panjang itu tuh 5 tahun. Nah 5 tahun itu targetnya apa saja, itu bisa dituliskan. Nah ketika mulai gak fokus lagi nih, dibuka lagi catatannya, dibuka lagi planning-planningnya. Jadi kita bisa merecall lagi tujuan kita, planning kita. Nah itu untuk apa. Oke, berarti emang penting banget ya buat kita punya planning buat kedepannya biar kehidupan juga lebih tertata ya Kak. Iya betul, jadi kita nggak bingung arah ketika udah maju itu. Ketika kita sekarang udah ngeplan nih mau masuk jurusan
manajemen. Nah, kita harusnya udah sampai ngeplan bahwa besok akan kerja di bagian apa gitu tuh udah terplanning, walaupun akhirnya hasil itu tuh tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan gitu, tapi seenggaknya kita sudah menata bahwa jalannya itu akan kemana. Jadi nanti nggak kebingungan nih di akhir atau di tengah-tengah. Oke Kak, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin dari Kak Amin sendiri ada pesan buat teman-teman di sana supaya bisa bangkit dari berbagai keterpurukan, juga bisa fokus untuk menata masa depan. Oke, untuk teman-teman nih remaja-remaja, yang pasti satu, jangan bosan untuk memperbaiki diri, dan yang kedua, jangan menyerah untuk mencoba hal-hal baru, karena dengan mencoba hal-hal baru kita bisa mengetahui potensi kita di mana, keahlian kita di mana, dan nanti itu berguna banget untuk jenjang kedepannya. Oke, gitu aja. Nah, itu tadi pesan dari Kak Amin ya teman-teman, bisa terus diingat buat teman-teman, juga buat bisa masa depan teman-teman juga. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini, dan saya mewakili seluruh teman-teman ucap terima kasih buat Kak Amin yang sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga bisa membawa hikmah buat teman-teman semuanya. Oke, kita juga ucapin terima kasih banyak untuk seluruh sponsor dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dan menyukseskan acara kita kali ini. Nantikan terus episode terbaru dari Swiba Punya Podcast, dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Swiba Punya Podcast selanjutnya. Bye-bye.